Selamat sore Pak Erwin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu Business Model Innovation dengan tema itu Education Industry. Nah, saya akan membahas sedikit tentang bisnis model secara digital, yang mana model bisnis digital ini adalah sebuah strategi yang menggunakan teknologi digital untuk menciptakan nilai dan memberikan produk ataupun layanan serta mendapatkan keuntungan. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang industri pendidikan, yang mana industri pendidikan itu adalah sebuah ekosistem yang mencakup semua aktivitas, teknologi, serta pelaku usaha dan juga institusi yang terlibat dalam penyediaan layanan pendidikan, mulai dari penyampaian ilmu pengetahuan hingga kepada pelatihan keterampilan secara praktis. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang mengapa industri pendidikan itu penting atau perlu untuk melakukan transformasi secara digital. Nah, di sini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu karena adanya aksesibilitas, yang mana teknologi ini dapat memungkinkan siswa dari daerah-daerah terpencil untuk belajar tanpa adanya batasan secara geografis. Kemudian yang kedua itu adanya efisiensi, yang mana proses belajar ini bisa lebih cepat serta terukur dan juga disesuaikan dengan kebutuhan individu. Kemudian yang ketiga itu adanya inovasi, yang mana dengan digitalisasi kita bisa menyediakan pembelajaran berbasis AI, gamification, dan juga konten multimedia seperti video, simulasi, bahkan AR dan juga VR. Nah, contoh inovasi yang perlu dilakukan itu, yang pertama itu adalah pengembangan platform pembelajaran online yang adaptif. Kemudian yang kedua itu sistem manajemen pembelajaran atau LMS yang bisa melacak progres siswa. Kemudian yang ketiga itu adalah integrasi forum, diskusi, dan juga live streaming untuk interaksi dua arah. Kemudian selanjutnya itu adalah adalah perbedaan antara institusi pendidikan tradisional dan juga pendidikan digital berdasarkan 5 kategori dampak disrupsi digital. Yang pertama itu market reach, yang mana pada market reach secara tradisional itu terbatas pada lokasi fisik, sekolah ataupun kampus. Kemudian secara digital itu dia bisa secara global, bisa diakses dari mana saja. Kemudian dari segi dominans dia secara kalau tradisional itu bergantung pada reputasi institusi, sedangkan secara digital itu dia bergantung pada teknologi dan juga user experience. Kemudian, kalau dari segi adaptability, kalau tradisional itu dia lambat beradaptasi terhadap tren baru, sedangkan kalau digital itu dia cepat mengadopsi AI, AR dan juga VR serta metode hybrid. Kemudian dari segi consumer interaction, kalau tradisional itu dia harus tatap muka serta hanya satu arah, sedangkan kalau digital education dia itu interaktif dan juga bersifat dua arah serta berbasis data. Kemudian untuk secara service transformation, kalau tradisional itu dia fokusnya pada pengajaran konvensional, sedangkan kalau digital education itu fokusnya pada pengalaman belajar dipersonalisasikan. Nah, digital player seperti contohnya itu ada Ruang Guru, kemudian Coursera ataupun mungkin Khan Academy, yang mana mereka itu telah membuktikan bahwa pendidikan bisa lebih inklusif, fleksibel, dan juga menarik dengan melakukan pendekatan secara digital. Nah, selanjutnya ada dua alasan utama
Kenapa perlu melakukan transformasi secara digital? Yang pertama itu adanya perubahan perilaku konsumen, yang mana generasi digital itu lebih menyukai belajar lewat video, aplikasi, dan juga platform interaktif daripada buku teks. Nah, jika tidak beradaptasi, sebuah institusi pendidikan itu akan mengalami yang namanya kehilangan relevansi. Kemudian yang kedua itu adalah efisiensi dan juga skalabilitas, yang mana digitalisasi ini dapat memungkinkan pengajar itu pengajaran yang lebih hemat biaya dan juga bisa menjangkau ribuan siswa sekaligus, yang mana ini itu bisa membuka peluang bisnis yang lebih besar dan juga berkelanjutan. Kemudian selanjutnya saya akan yang selanjutnya itu di sini untuk tipe rekomendasinya di sini saya memilih tipe inovasi bisnis itu dari kategori Revenue Model Innovation atau RMI, yaitu subscription model, yang mana pada subscription model ini dia fokusnya adalah menyediakan akses ke konten-konten pembelajaran yang premium melalui langganan bulanan ataupun tahunan. Nah, model ini itu cocok untuk platform edukasi karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu dapat memberikan pendapatan bulanan dan juga stabil, pendapatan berulang dan juga stabil. Kemudian yang kedua itu dapat mendorong loyalitas pengguna. Kemudian yang ketiga itu bisa dikombinasikan dengan model streaming, di mana eh, konten dasarnya itu ada yang gratis dan juga konten lanjutannya itu dia berbayar. Nah, contohnya itu seperti pengguna yang mana contohnya itu pengguna dapat mengakses materi dasar secara gratis lalu berlangganan untuk mendapatkan kelas interaktif, sertifikat, atau mungkin mentoring. Baik, Pak, sekianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.